Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Polytom Go Up. Pada kesempatan video kali ini saya bakal sharing bagaimana cara kita ngereset ECU atau ECM, Engine Control Module, ECU, Engine Control Unit pada motor Vario 150 LED. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman bantu like and subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Untuk step pertama, kita buka dulu ya pada area cover aki, karena nanti kita bakal ngeresetnya di sini menggunakan obeng plus. Nah, kita buka cover akinya. Di sini kita melihat ada soket warna merah. Ya. Soket warna merah. Yang belum tahu ini namanya soket DLC. Nanti kita bakal resetnya melalui soket DLC ini. Ya, kita buka aja soketnya. Ini untuk ngebukanya di sini ada seperti ini. Ini ya teman-teman. Ini kita tinggal congkel aja dulu. Tinggal congkel aja. Nah, sekarang sudah terbuka. Untuk ngeresetnya kita sediakan nih kabel jumper yang bekas antena tadi yang udah kita buat. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada kabel warna hijau dan warna coklat. Di sini kan beda semua kabel. Ada warna hitam garis putih, ada warna merah garis putih. Yang nanti bakal kita jumper kabel hijau dan kabel coklat menggunakan kabel jumperan ini ya. Kita masukin aja nih kabel hijau dan coklat, kita masukin kabel jumperannya. Nah seperti ini. Oke, nah sekarang kita tinggal proses reset. Kabelnya udah kita pasang, selanjutnya kita tinggal reset. Pertama nyalain kunci kontaknya seperti ini. Nah di sini ada lampu mil menyala terus. Hitung selama 3 detik. 1, 2, 3. Selanjutnya kita cabut soketnya, kabel jumperannya dari soket. Kita hitung lagi 1, 2, 3. Terus masukin lagi ya di kabel hijau dan kabel coklat. Kita masukin lagi. Nah seperti ini. Hitung lagi 1, 2, 3. Di sini kode mil terus nyala, berarti tandanya reset oke ya. Untuk reset, tahapan reset sudah selesai. Selanjutnya ketika reset ECU-nya sudah selesai, next kita bakal masuk ke mode 1 ya. Untuk mode 1 itu biasa dipakai pada motor Matic Honda ya. Caranya gampang, sama juga kabel hijau, kabel coklat. Pada soket DLC kita jumper menggunakan kabel bekas antena tadi. Ini, seperti ini. Selanjutnya gas kita tarik full. Gas kita tarik full seperti ini. Motor, nah jangan dihidupin tapi posisi stop entah on. Ini lihat kode mil sampai hitung sampai 3 kali. 1, 2, 3, gasnya lepas. Nah biarin aja, tunggu sampai kode milnya nyala sekali. Nah kode milnya nyala sekali, ini tandanya mode 1 oke ya, seperti ini. Terus kita tinggal matiin aja. Terus soketnya, kabel pada soket kita cabut. Nah untuk mode satunya sudah oke ya. Nah teman-teman misalkan teman-teman selesai servis throttle body. Nah lalu apesnya ketika udah servis throttle body, ini soket misalkan ya, soket injektor ini teman-teman lupa dipasang gitu. Contoh ya, nih soket injektor lupa dipasang nih. Terus tahu-tahu teman-teman udah nyalain aja nih motor seperti ini. Nanti dia ada kode mil yang nyala, nah ngedip seperti ini nih. Ini tandanya ada kerusakan pada soket, entah itu soketnya belum kepasang atau emang jalurnya putus. Kalau ini kan kita problemnya karena soketnya belum kepasang ya, jadi kode milnya nyala. Kalau kode mil ini nyala, tandanya ada kerusakan. Nah nanti kita bakal reset juga ya teman-teman. Terus kita matiin dulu kontaknya seperti ini. Ini soket injektor kita masukin. Nah seperti ini. Nah, sekarang sudah. Memang ketika kita nyalain sensor kode milnya ini nggak bakalan nyala, tapi memorinya masih tersimpan di ECU kalau ada kerusakan pada injektor. Kita reset lagi ya. Kalau ini resetnya agak beda karena
nanti ada yang beda nih di kode mil. Caranya kita ngereset soket yang kita pasang. Pertama, kabel hijau, kabel coklat pada DLC kita jumper lagi seperti ini. Nah, selanjutnya kita nyalain mesinnya ke keadaan stop kontak on. Nah, kode kerusakannya nyala, tapi biarin. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita cabut kabelnya, kita hitung lagi 1, 2, 3. Terus kita masukin lagi. Masukin lagi ya. Hitung lagi 1, 2, 3. Setelah itu kita matiin mesinnya. Nah, ini reset kayak gini udah oke ya. Emang harus di reset dia kalau misalkan kita udah lupa nyabut soket atau mesin langsung dinyalain. Itu wajib kita reset. Nah, nanti kalau kita tahu dari mana resetnya berhasil, caranya kita reset lagi teman-teman. Caranya kayak tadi ya, ini kabel hitam coklat, terus kita nyalain mesinnya di sini. Nah, di sini kalau misalkan kode milnya langsung nyala, berarti resetnya oke yang tadi ya. Hitung sampai 3 lagi. 1, 2, 3, cabut. 1, 2, 3, masukin lagi. Nah, di sini 1, 2, 3. Nah, di sini resetnya udah oke ya. Terima kasih telah menonton video ini. Ambil sisi baiknya, buang sisi yang tidak baiknya ya teman-teman. Pada kesempatan video kali ini kita telah selesai reset ECU pada motor Vario. Ini bisa kita terapkan di motor Beat, Scoopy, dan motor Matic Honda lainnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.